Oke ya, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai ya kuliah hari ini, melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Eh, Masih terkait dengan eliminasi Gauss ya. Jadi hari ini diharapkan bisa kita bahas terkait dengan eliminasi Gauss dengan strategi pivoting, begitu ya. Apa itu strategi pivoting? Nanti saya akan bahas lebih lanjut pada kuliah hari ini. Lalu nanti akan ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya, yaitu kita sebut Gauss-Seidel. Dan nanti dilanjutkan juga dengan materi terkait dengan penyelesaian sistem persamaan nonlinear ya. Jadi akan ada dua metode yang akan kita bahas hari ini, yaitu metode penyetengahan interval atau biasanya kita sebut dissection method ya, dan juga metode Newton-Raphson ya. Jadi itu adalah materi yang nanti akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss ya. Nah, pada eliminasi Gauss ini ada kemungkinan metode eliminasi itu akan gagal, begitu ya. Kapan metode eliminasi itu akan gagal? Apabila nilai pada elemen pasak ya atau pivotal elemen atau dalam hal ini adalah AKK sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya AKK ini apa? Jadi eh, bilangan atau elemen yang berada pada diagonal utama ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki matriks 3 kali 3 begitu ya. Di sini kita punya A, B, C, D, E, F ya, dan G, H, I. Jadi nilai pada matriks utama di sini atau bilangan elemen pada elemen A, E, dan F ya, ini nilainya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi AKK di sini tidak sama dengan 0. Ada yang tahu alasannya kenapa? Berdasarkan langkah-langkah pengerjaan eliminasi Gauss yang sudah kalian kerjakan ya pada tugas yang sudah dikumpulkan juga mungkin sebelumnya, kira-kira kenapa nilai elemen pada matriks diagonal utama gitu ya, itu tidak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, kalau tidak ada mungkin saya coba akan bahas ya. Jadi kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kita kan nanti akan menghitung nilai dari lambda ya. Jadi kita ngitung lambda 21 misalnya ya. Lambda 21 itu rumusnya apa? Lambda, sorry. Bilangan pada A21 elemen dibagi dengan A11 ya. Kemudian kita menghitung lambda 31 gitu ya. Elemen pada baris ketiga kolom pertama dibagi dengan elemen pada baris pertama kolom pertama. Lambda 32 kita menghitung elemen pada lambda 3 bilangan pada baris ketiga kolom kedua dibagi dengan bilangan pada atau elemen pada baris kedua kolom kedua ya. Nah, di sini bilangan atau elemen yang terdapat pada matriks diagonal utama itu akan berperan sebagai pembagi ya. A11 dan A22 di sini ya untuk bisa mencari nilai dari lambda ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya nilainya 0, maka hasil dari lambda ini akan menjadi tak hingga gitu ya, karena suatu bilangan dibagi dengan 0 pasti nilainya tidak hingga ya. Jadi oleh karena itu nanti perhitungan atau eliminasi Gauss ini tidak bisa dilakukan ya. Nah, ini syarat utama ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ya. Kita memiliki tiga persamaan linear ya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1, X1 tambah X2 tambah 2, X3 sama dengan 2, dan X1 tambah 2X2 tambah 2X3 sama dengan 1. Ya. Nah, di sini kita, kalau misalnya kita susun dalam bentuk matriks gitu ya,
punya 1, 1, 1 ya. Kemudian di sini ada konstantanya 1, kemudian 1, 1, 2, 2, dan punya 1, 2, 2, 1. Nah, di sini tidak ada ya. Kalau misalnya kita melihat matriks awal ini tidak ada nilai dari matriks diagonal utamanya tidak ada yang sama dengan 0 begitu ya. Ini terlihat bisa diselesaikan. Nah, tetapi pada saat kita melakukan eliminasi yang pertama ya, membuat bilangan pada baris kedua kolom pertama ini sama dengan 0 ya, dengan menghitung lambda 21, kemudian setelah itu kita menghitung apa? Bilangan yang di update begitu ya dengan menggunakan atau mempertimbangkan nilai lambda 21. Nah, nilai pada baris kedua kolom kedua di sini nanti akan sama dengan 0 gitu ya. Nanti silahkan bisa dicoba begitu ya. Karena di sini nilai dari lambda 21 sama dengan 1 ya. Dan kita nanti akan menghitung bilangan yang diupdate begitu ya dengan mempertimbangkan nilai lambda 21 ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bilangan pada baris kedua kolom kedua nanti akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita tidak bisa menyelesaikan eliminasi Gauss tersebut karena nanti bilangan pada kolom kedua dan baris kedua itu akan digunakan sebagai pembagi pada perhitungan lambda 32. Ya, ya jadi tidak serta-merta kita melihat matriks awal begitu ya, tetapi nanti pada saat keberjalanan kita menghitung dengan eliminasi Gauss ya, pada langkah-langkah tertentu itu akan bisa mendapatkan nilai pada elemen pada matriks diagonal utamanya akan sama dengan 0 ya. Jadi oleh karena itu kita bisa menyelesaikan atau memitigasi ya hal ini dengan menukar baris begitu ya. Jadi kita menukar persamaan 2 dan 3 misalnya terlebih dahulu ya. Jadi kita tukar nih persamaan 2 dan ketiganya gitu ya supaya tadi kita menghindari bilangan pada baris kedua kolom kedua itu akan sama dengan 0 ya. Nah, ini mungkin langkah-langkahnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita dalam menyelesaikan persamaan linear ini, kita buatkan dulu matriks ya, susunan matriks dan vektornya seperti apa. Kita menghitung lambda 21-nya ya, lambda 21 adalah bilangan pada baris kedua kolom pertama dibagi dengan bilangan pada baris pertama kolom pertama ya, akan sama dengan 1. Nah, lalu setelah itu kita hitung begitu ya nilai yang update-nya begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya dengan mempertimbangkan nilai lambda 21 untuk bisa membuat bilangan pada baris kedua kolom pertama ini sama dengan 0, ternyata baris kedua pada kolom kedua juga sama dengan 0 di sini. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan begitu ya karena sekali lagi bilangan pada baris kedua kolom kedua akan kita gunakan dalam perhitungan lambda 32 ya. Jadi oleh karena itu kita harus menukar posisi dari salah satu baris begitu ya. Nah, dalam hal ini kita tukar baris kedua dan baris ketiga ya. Jadi posisinya ditukar ya. Yang semula dia berada pada baris kedua, kita tukar pada baris ketiga di matriks tersebut ya. Jadi kita sebut ini sebagai strategi pivoting ya atau pivoting strategi ya. Nah, kita sudah tukar ya, yang sebelumnya ini ada di baris kedua, sekarang kita pindahkan di sini menjadi baris ketiga ya. Yang sebelumnya pada baris ketiga, kita pindahkan di sini jadi baris kedua. Ya. Nah, setelah kita tukarkan gitu ya baris tersebut, kita bisa dapatkan sekarang angkanya itu tidak sama dengan 0 ya. Baris kedua kolom keduanya begitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita nanti selesaikan ya, persamaan atau sistem persamaan linear ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah bisa dipahami? Tidak, Pak. Oke, bisa ya dipahami ya. Nah, mungkin pertanyaannya yang akan muncul adalah bagaimana cara kita mengetahui baris mana yang harus ditukar begitu ya? Kenapa sih yang ditukarnya harus baris kedua dan baris ketiga misalnya? Kenapa nggak dengan baris pertama atau misalnya baris pertama dengan baris ketiga atau baris kedua dengan baris pertama begitu ya? Nah, itu mungkin yang akan menjadi pertanyaan ya.
Nah, di sini kita bisa sebenarnya menentukan dengan menggunakan bantuan Octave ya atau MATLAB ya. Bagaimana caranya kita mengetahui baris mana yang sebaiknya kita tukar begitu ya. Nah, di sini kita sebut dengan matriks permutasi gitu ya. Permutation matrix ya kita sebutnya ya. Ini mohon maaf slide-nya masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi permutation matrix ini adalah yang menyimpan baris dan kolom begitu ya, informasi pertukaran baris dan kolom pada saat kita menggunakan strategi pivoting ya. Jadi permutation matrix ini nilainya itu apa begitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada baris yang harus ditukar begitu ya, nilai permutation matrix ini akan sama dengan matriks identitas ya. Jadi apa itu matriks identitas? Matriks identitas itu adalah I itu adalah sama dengan ketika nilai pada nilai pada diagonal matriks utamanya itu sama dengan 1 semuanya begitu ya. Dan sisa dari elemennya itu sama dengan 0 ya. Jadi di sini nilai dari matriks diagonal utamanya, elemen-elemen pada diagonal utamanya sama dengan 0, sama dengan 1, maaf ya. Nah, sedangkan bilangan lainnya sama dengan 0 ya. Ini kita sebut sebagai matriks identitas. Nah, nilai ini akan muncul jika sekali lagi tidak perlu ada baris yang harus dipertukarkan. Ya. Jadi kalau misalnya nilai dari P nanti akan sama dengan ini, berarti berarti ini tidak perlu adanya strategi pivoting. Kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut tanpa harus ada pertukaran baris. Ya. Nah, tetapi kalau nilainya tidak sama dengan matriks identitas, itu yang harus nantinya kita tukar-tukarkan begitu ya barisnya. Nah, informasi seperti apa nanti akan saya bahas ya. Nah, di sini kita memiliki persamaan sebagai berikut ya. Jadi kita sebelumnya kita memiliki persamaan AX sama dengan B begitu ya. Jadi kita punya suatu matriks A dikalikan dengan variabelnya sama dengan konstan. Nah, ini akan sama dengan jika kita masukkan nilai matriks permutasi ke dalam atau ke dalam kedua ruas persamaan tersebut, maka PAX akan sama dengan PB. Nah, jika kita melihat dekomposisi LU ya yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, maka kita bisa substitusikan juga nilai A sama dengan LU gitu ya. LUX sama dengan PB, di mana kita bisa mendekomposisikan persamaan tersebut ya menjadi UX sama dengan C dan LC sama dengan P kalikan dengan B begitu ya. Nah, di sini bagaimana caranya Octave bisa memberikan nilai dari matriks permutasi tersebut ya. Nah, di sini ada sinteks yang bisa kita gunakan ya. Kita akan coba di sini kita ambil contoh tadi ya, misalnya nilai A kita masukkan di sini nilai matriks sambil kita langsung praktekkan ya. Nah, kita coba di sini gunakan contoh yang pada slide sebelumnya ya tadi ya. A sama dengan 111, 112, 122. 111, 112, 122. 112, 122. Oke. Nah, kemudian perintahnya itu apa? Perintah yang bisa kita gunakan itu adalah sebagai berikut ya. LUP sama dengan LU dari matriksnya begitu ya. Jadi LUP di sini adalah lower triangular matrix ya, upper triangular matrix, dan ini permutation matrix gitu ya. Jadi ini untuk memberikan nilai-nilai pada LU dan P-nya begitu ya. Nah, di sini kita gunakan tadi ya, sinteksnya adalah L, U, P, itu akan sama dengan LU dari A. Nah, kita bisa lihat di sini ya, nilai dari lower triangular matriksnya sebagai berikut, upper triangular matriksnya adalah sebagai berikut ya, dan kita memiliki di sini adalah nilai dari Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari permutation matrix di sini ya, itu tidak sama dengan matriks identitas ya. Karena kita bisa melihat di sini baris kedua kolom keduanya 0, baris ketiga kolom ketiganya juga sama dengan 0, begitu ya.
Nah, di sini mengindikasikan harus ada baris yang ditukar. Ya. Nah, ini cara mudahnya seperti apa sih melihatnya begitu ya? Melihat dari persamaan di sini tuh atau permutation matrix di sini tuh bagaimana cara kita mengetahui baris mana yang harus ditukar begitu ya? Nah, cara mudahnya adalah kita dengan melihat saja gitu ya setiap baris yang ada pada matriks permutasi tersebut ya. Nah, untuk baris pertama kita bisa melihat bahwa angka satunya ini berada pada posisi yang sesuai ya pada baris pertama, kolom pertama ya. Ini udah sesuai, berarti ini tidak perlu dipertukarkan ya. Nah, sekarang kita lihat baris yang kedua. Oh, angka satunya ternyata berada pada kolom ketiga yang seharusnya dia berada pada kolom kedua ya. Ya. Berarti baris kedua ini harus dipertukarkan dengan baris yang mana? Kita lihat sekarang baris ketiga gitu ya. Baris ketiga juga sama. Oh, ternyata dia angka satunya ada pada kolom yang kedua ya. Nah, berarti di sini menginformasikan bahwa persamaan linear yang kita miliki itu harus dipertukarkan barisnya gitu ya antara baris kedua dan baris ketiga. Ya. Jadi cara mudahnya adalah dengan melihat angka satunya itu berada pada kolom yang sesuai atau tidak begitu ya. Nah, mungkin saya punya pertanyaan sekarang ya untuk bisa memahami lebih lanjut ya, untuk memastikan kalian paham gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya seperti ini, nah kira-kira mana yang harus kita pertukarkan? Ini misalnya nilai dari permutation matrixnya gitu ya. Baris mana yang harus kita tukar? Baris Kolom satu dan kedua. dua. Oke, Baris satu dan baris satu dan baris dua ya, paham ya? Karena di baris ketiga angka satunya ini sudah sesuai ya pada kolom ketiga ya. Sedangkan di baris satu kedua ini elemen pada diagonal utamanya nilainya 0 begitu ya. Ya, jadi kita bisa melihat pada eh, posisi angka satunya gitu ya, posisi angka satu pada matriks permutasi tersebut. Nah, misalnya saya contohnya satu lagi deh, satu lagi. Misalnya saya punya sekarang eh, 0, 1 ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ini bagaimana? Tidak perlu ditukar, Pak. Tidak perlu ditukar? Tadi syaratnya apa? Kalau misalnya nilai P yang tidak perlu ditukar itu adalah yang nilai atau elemen pada Iya, diagonal Pak. sama dengan 1 ya. Nah, ini kalau kalau nilainya seperti ini, nanti matriks permutasinya ini tidak perlu ada pertukaran baris. Ini udah oke gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini matriks diagonal utama ini nilainya 0 semua gitu ya. Angka satunya ini menyebar gitu ya, tidak berada pada posisi matriks diagonal utamanya. Nah, kira-kira pertukarannya seperti apa ini? Baris kedua pada baris pertama, Oke, baik. baris ketiga pada baris kedua, Mhm. baris pertama pada baris ketiga. Oke, good ya. Jadi paham ya. Jadi kita lihat aja angka satunya sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya angka satunya berada pada kolom ketiga, ini ditukar ke baris ketiga gitu ya. Jadi baris pertama ditukar ke baris ketiga. Nah, kita lihat baris yang kedua. Baris kedua, angka satunya itu ada di kolom pertama gitu ya. Oh, berarti baris kedua ini dipertukarkan ke atau disimpan pada baris pertama. Kemudian yang terakhir di sini kita punya baris ketiga, angka satunya ada pada kolom kedua ya. Maka baris ketiga ini kita ganti ke baris kedua gitu ya. Jadi intinya lihat dari angka satunya berada pada kolom yang mana ya. Jadi kolom tersebut nanti yang mengindikasikan penempatannya itu pada baris tersebut begitu ya. Jadi kalau misalnya letaknya pada kolom pertama, dia disimpan pada baris pertama, letak pada kolom kedua dia disimpan pada baris kedua, dan juga jika angka satunya terletak pada kolom yang ketiga, maka dia harus dipindahkan ke baris ketiga ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah cara bagaimana caranya kita nanti memastikan ya pertukaran baris ini perlu dilakukan pada baris yang keberapa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke ya, ya. Pak. Oke, saya lanjut ya. Terus.
Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini tadi seperti contoh ya. Contohnya kita punya tadi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa posisi letaknya itu atau nilai permutation matriksnya itu adalah sebagai berikut. Ya. Nah, ketika kita sudah tukarkan begitu ya, jadi kita tadi di sini diinformasikan bahwa kita harus menukar baris kedua dan baris ketiga. Ya. Nah, sekarang kita ubah ya matriksnya begitu ya. Jadi nilai dari A-nya ini kita rubah posisinya ya. Yang semula di baris kedua kita ubah ke baris ketiga. Yang semula di baris ketiga kita rubah ke baris kedua. Ya. Nah, sekarang untuk memvalidasi apakah sudah tepat atau belum, kita bisa gunakan lagi perintah tadi begitu ya. LUP itu sama dengan lu dari A gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa nilai dari matriks permutasinya di sini sudah sesuai gitu ya, di mana diagonal utamanya semuanya nilainya adalah 1. Ya. Jadi kalau mendapatkan hasil seperti ini berarti pertukaran barisnya sudah tepat. Ya. Kalau belum ya berarti ada kesalahan begitu ya pertukaran barisnya. Oke, ini adalah bagaimana cara kita tadi memvalidasi begitu ya apakah pertukaran baris yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai atau belum. Oke. Nah, nanti silakan bisa dicoba ya ini sebagai nanti saya tugaskan saja sebagai tugas begitu ya. Tugas nanti di rumah dikerjakan, nanti dicoba dengan menggunakan strategi pivoting tadi ya. Jadi bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan Octave ya untuk mengetahui baris mana yang harus ditukar. Ini sudah jelas ya. Angka nolnya di sini sudah terlihat begitu ya. Ini yang harus dipertukarkan tetapi dengan baris yang mana. Nah, itu nanti harus kalian coba cari ya di Octave ya. Dengan baris mana dia dipertukarkan. Setelah dipertukarkan maka nanti bisa dilanjutkan dengan eliminasi Gauss dan juga dengan dekomposisi LU. Ya. Nah, ini nanti saya gunakan sebagai tugas yang nantinya harus dikumpulkan ya. Seperti biasa dikumpulkannya berarti minggu depan ya. Oh ya, minggu depan rencananya akan diagendakan ujian begitu ya. Jadi nanti silakan ini sebagai salah satu latihan saja untuk bisa mempersiapkan ujian di minggu depan ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya dengan materi selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan juga bentuk matriks ya pada umumnya itu pada masalah-masalah di neraca massa dan energi gitu ya, di neraca massa kolom atau penyelesaian masalah di fungsional ya yang bersifat diskrit begitu ya. Nah, ini biasanya kita temukan yang dinamakan dengan matriks tridiagonal ya. Jadi biasanya bagian elemen tidak nol ini biasanya membentuk pita dan berada di sekitar diagonal matriks ya. Jadi tridiagonal matriks itu kita sebut adalah seperti ini ya. Jadi bilangan-bilangan yang berada pada matriks utama dan juga di atas dan di bawahnya begitu ya. Ini satu baris diagonal dan satu baris diagonal di atas dan di bawah dari diagonal utamanya itu memiliki nilai. Sedangkan elemen-elemen selain pada posisi tersebut itu sama dengan 0. Ya. Jadi ada yang kasus-kasusnya seperti itu begitu ya. Ini kita sebut sebagai tridiagonal matrix ya. Ini hanya sebagai informasi saja bahwa ini biasanya bentuknya ini biasanya kita temukan pada permasalahan-permasalahan terkait dengan neraca massa dan juga terkait dengan masalah diffusional yang bisa diselesaikan secara diskrit ya. Nah, kemudian di sini apabila matriks pita didekomposisi menjadi A sama dengan LU, ya maka masing-masing L dan U juga merupakan matriks kerancang. Kita sebut juga matriks kerancang gitu ya. Tadi kalau misalnya lower triangular matrix gitu ya, kita memastikan nilai di atas diagonal matriks utamanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sedangkan untuk upper triangular matrix itu kebalikannya begitu ya. Sehingga di sini nanti kita akan mendapatkan dua baris diagonal bilangan ya untuk setiap masing-masing dari lower dan upper triangular matrix. Nah, di sini untuk kasus-kasus ukuran matriks yang cukup besar, misalnya matriksnya 100 kali 100 ya. Kalau kita tadi belajarnya masih 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 mungkin ya. Nah, di sini kalau misalnya kita memasukkan seluruh nilainya, ya baik itu angka nolnya, kemudian elemen-elemen yang terdapat pada
tridiagonal matrix tersebut, begitu ya, ini akan menyita banyak tempat penyimpanan atau memori ya di dalam komputer. Ya. Jadi selain perhitungannya tidak efisien karena harus melakukan operasi dengan nilai 0 ya, ya kita terlalu banyak men-store atau menggunakan nilai-nilai yang sebenarnya itu bisa kita eliminasi ya. Karena angka 0 di sini kan sebenarnya tidak akan digunakan pada proses perhitungan matriks begitu ya. Jadi oleh karena itu biasanya kita bisa meninjau sebuah matriks tridiagonal A ya dengan menggunakan atau mengeliminasi angka-angka 0 yang terdapat pada matriks tersebut ya. Jadi tadi seperti contoh misalnya kita memiliki kasus 100 kali 100 ya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan seluruh nilai elemen yang terdapat pada matriks tersebut, kita akan memiliki 10.000 elemen gitu ya. Karena ya tinggal mengalikan saja ya dimensi matriksnya begitu ya. 100 dikalikan 100 ya kita punya 10.000 elemen yang harus kita gunakan untuk proses perhitungan. Ya. Nah, sedangkan di sini kita sebenarnya bisa mengeliminasi angka-angka atau elemen-elemen yang bernilai 0 ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan elemen yang bernilai ya dari matriks A tersebut. Dan di sini disimpan ke dalam bentuk beberapa vektor ya. Jadi kita memiliki di sini vektor C, vektor D, dan vektor E begitu ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki N sama dengan 100 begitu ya, maka di sini kita akan memiliki hanya 298 elemen ya. Jadi dari bentuk sini kita transformasikan ke dalam 3 bentuk vektor begitu ya. 3 bentuk vektor yang nantinya kita akan operasikan. Ini cukup mengeliminasi banyak sekali begitu ya, dari 10.000 elemen menjadi 300 elemen ya. Ini kurang lebih berapa? Berarti hanya hampir 30 kali lipat begitu ya dari jumlah elemen yang seharusnya ada di dalam matriks tersebut. Nah, ini tujuannya adalah hanya untuk simplifikasi dan juga mempercepat proses perhitungan ya, atau mempercepat proses yang nantinya kita evaluasi baik itu menggunakan pendekatan manual ya atau menggunakan menggunakan perangkat lunak. Nah, di sini sebagai contohnya saja begitu ya, ini kita sebut juga dekomposisi Dolittle begitu ya. Jadi di sini dalam kasus ini kita seperti biasa kita gunakan proses eliminasi Gauss ya. Jadi kita menolkan angka-angka yang berada di bawah matriks diagonal utamanya. Ini bisa kita gunakan formula-formula yang kita gunakan pada proses eliminasi Gauss. Ini hanya sebagai contoh gambaran saja ketika kita berhadapan dengan tridiagonal matrix ya, untuk mencari di sini upper sama lower triangular matrixnya begitu ya, bentuk upper dan lower triangular matrix. Oke, nah kemudian di sini juga kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan pendekatan LU ya. Jadi ini hanya memflashback saja dengan materi sebelumnya, tapi dengan dimensi matriks yang jauh lebih besar ya. Atau kita berhadapan dengan tridiagonal matrix ya. Jadi kita bisa menggunakan di sini L dikalikan Y sama dengan B dan juga UX sama dengan Y ya. Jadi dengan menggunakan metode dekomposisi LU, tetapi syaratnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya lower dan upper triangular matrixnya untuk kemudian kita evaluasi nilai dari vektor Y, dan vektor Y ini nanti akan digunakan sebagai konstanta yang nantinya akan kita gunakan untuk mengevaluasi variabel X ya. Ya ini kurang lebih sama ya prosesnya, tetapi sekali lagi di sini kita mengevaluasi konsep atau masalah yang berhubungan dengan tridiagonal matrix ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya materi untuk eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss, kemudian ada strategi pivoting, dan juga tadi ada tridiagonal matrix begitu ya. Kurang lebih konsepnya itu hampir sama ya penyelesaiannya. Dan sekarang kita masuk ke metode yang terakhir untuk penyelesaian sistem persamaan linear ya. Kita sebut ini sebagai metode Gauss-Seidel ya. Jadi Gauss-Seidel method ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya, dengan menggunakan metode iterasi ya. Jadi metode iterasi yang dimaksud di sini adalah kita terus-menerus menghitung secara iterasi itu berulang kali begitu ya, sampai nilai dari iterasi ke N+1 itu tidak jauh dengan iterasi pada ke N gitu ya. Jadi misalnya kita menghitung siklus pertama gitu ya, kita iterasi yang pertama, kita mendapatkan nilai X-nya, kemudian kita hitung iterasi kedua. Nah, iterasi yang kedua ini kalau misalnya nilainya tidak
berbeda jauh ya, tidak ada perbedaan signifikan dengan iterasi pertama, maka kita bisa anggap perhitungannya itu adalah selesai ya untuk mendapatkan hasil yang konvergen. Nah, di sini bagaimana cara mencarinya? Nah, sebenarnya cukup sederhana begitu ya. Ini hanya menurunkan rumus utamanya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan atau kita memiliki bentuk matriks sebagai berikut ya. Seperti biasa kita punya AX sama dengan B ya. Di mana A di sini terdiri atas 9 atau matriks 3 kali 3 ya. Kita punya di sini vektor kolom ya. Vektor kolom untuk variabel dan vektor kolom juga untuk konstantanya. Nah, kalau misal kita menggunakan menggunakan perkalian matriks dan vektor ya, kita coba jabarkan terlebih dahulu ya untuk bisa mengetahui dari mana rumus ini berasal. Jadi kita punya apa di sini? A11 dikalikan dengan X1 ya, ditambah A12 dikalikan dengan X2 ditambah A13 dikalikan dengan X3 ya. Ini akan sama dengan B1. Nah, di sini kita ingin mengevaluasi kan nilai X1, tujuan kita adalah mengevaluasi variabelnya ya. Untuk sistem persamaan linear sama halnya juga pada saat kita menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss ya. Kita ingin mengetahui atau mengevaluasi nilai X1, X2, dan X3 dalam hal ini. Ya. Nah, di sini rumus dari X1, X2, X3 di sini sebenarnya diturunkan dari rumus utama ini begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung X1 di sini ya, maka sama dengan apa? B1 dikurangi begitu ya, A12X2 dikurangi A13X3 ya. Nah, ini dibagi dengan A11 gitu ya. Ya, ini adalah rumusnya itu diturunkan dari tadi hasil perkalian matriks dan vektor ya, sama dengan konstantanya ya. Untuk mengevaluasi nilai X1 kita gunakan rumus ini. Nah, berarti syaratnya harus ada apa? Nah, kalau ingin menggunakan metode Gauss-Seidel, kita harus memiliki yang namanya itu adalah nilai awal. Nilai awal atau tebakan awal biasanya ya. Initial guess ya kita sebutnya ya. Jadi kita harus menebak nilai X1, X2, X3-nya itu apa begitu ya. Diperkirakan saja ya. Tapi biasanya untuk metode iterasi ini bisa misalnya nanti dalam soal ujian gitu ya atau dalam soal latihan biasanya nilai tebakan awalnya ini akan diberikan ya. Nah, nanti kalau nilai tebakan awal yang diberikan ya kita tinggal memasukkan saja gitu ya nilai X1, X2 dan X3-nya untuk mengevaluasi nilai X1 ya. Nah, nanti di langkah-langkah selanjutnya kita harus menggunakan nilai yang paling update begitu ya. Tadi kan misalnya, nanti saya akan berikan contoh lah supaya lebih mudah begitu ya dalam memahaminya. Tetapi intinya kita harus menggunakan nilai terupdate dari X yang kita dapatkan pada iterasi sebelumnya untuk menghitung nilai XX berikutnya begitu ya. Nah, di sini adalah sebagai gambarannya. Saya coba hapus dulu untuk sebentar, supaya terlihat. Nah, di sini sebagai gambarannya ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus mengetahui tebakan awalnya itu apa gitu ya. Nilai X1-nya di tebakan awal, X2-nya dan X3. Jadi 0 yang ada di atas ini mengindikasikan adalah iterasi ke 0 gitu ya. 0 di sini adalah merupakan tebakan awal. Nah, untuk menghitung X1 pada iterasi yang pertama ya, kita gunakan nilai X2 pada tebakan awal dan X3 pada tebakan awal ya. Jadi misalnya kita ketahui di sini X1, X2, X3-nya misalnya sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita masukkan nilai X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 1 gitu ya, untuk bisa mendapatkan X1 pada iterasi yang pertama. Ya. Nah, setelah mendapatkan X1 pada iterasi yang pertama, kita hitung X2 ya dengan menggunakan rumus yang pendekatannya sama ya. Tadi dengan mengalihkan vektor dan matriksnya ya, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, tetapi di sini syaratnya adalah kita gunakan nilai X1-nya yang sudah kita hitung pada iterasi yang pertama gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan X1 pada tebakan awal ya, karena kita sudah mengupdate nilainya di sini ya.
kita gunakan X1 yang sudah dihitung pada tahap sebelumnya, gitu ya, untuk mendapatkan nilai X2 pada iterasi pertama. Nah, kemudian X3 pada iterasi yang pertama juga kita gunakan nilai terupdate X1, X2 yang sudah kita hitung pada tahap sebelumnya. Ya. Nah, kapan perhitungan ini selesai? Sekali lagi, ini nanti akan dibahas ya, sebenarnya itu ada tolerance ya, X-tolerance. Ya. Nanti sebenarnya itu dibahas di persamaan nonlinear ya. Tetapi intinya itu adalah secara garis besar ketika nilai dari X yang kita evaluasi pada iterasi ke N+1 itu tidak bernilai atau tidak berbeda signifikan dengan X pada iterasi ke N gitu ya. Jadi misalnya kita melakukan satu iterasi di sini ya, kita bandingkan nilainya dengan iterasi atau nilai tebakan awal ya. Jadi misalnya tebakan awalnya 1, di sini tebakan awalnya misalnya 1,01 gitu ya. Di sini 1,02, di sini 1,03 gitu ya. Misal ya ini ya. Nah, di sini kan sebenarnya perubahan dari tebakan awalnya tidak signifikan gitu ya. Jadi kita bisa kita sudahi lah gitu ya dengan satu iterasi ya. Nah, biasanya itu ada tiga kriteria terminasi dari iterasi ya. Maksudnya terminasi itu adalah kapan kita harus berhenti melakukan perhitungan ya. Mungkin saya akan coba bahas di sini sedikit saja ya sebelum nanti kita bahas detail di apa di di persamaan nonlinear ya. Kita sebut X tolerance gitu ya. Jadi biasanya nilai X tolerance ini sangat kecil ya. Misalnya saya contohkan misalnya 0,001 gitu ya. Nah, maksudnya apa? Ini adalah toleransi nilai X ya. Nanti kita harus bandingkan nih, misalnya kita punya X1 yang sudah dihitung pada iterasi pertama. Biasanya cara menghitungnya adalah X1 pada iterasi ke N+1 ya. Misalnya pertama dikurangi X1 pada iterasi ke 0, dibagi pada X1 pada iterasi pertama, ini diabsolutkan nilainya ya. Nah, ini nilainya harus sama dengan nilai yang kita set pada toleransi nilai X gitu ya. Jadi harus kurang dari sama dengan 0,001 nilainya. Ya, jadi perbedaan nilai X pada iterasi ke N+1 dikurangi dengan X pada iterasi ke N dibagi dengan X pada iterasi ke N+1, nilainya harus kurang dari sama dengan nilai dari toleransi X yang kita set gitu ya pada masalah yang ingin kita selesaikan. Ya. Nah, kalau nilainya masih lebih besar dari X tolerance tersebut, kita harus lakukan iterasi yang selanjutnya gitu ya sampai memenuhi nilai ini. Nah, yang kedua ada yang disebut fungsi ya, F tolerance ya. Jadi kita harus memasukkan nanti nilai X tersebut ke dalam fungsi ya. Nah, biasanya diabsolutkan begitu ya. Nah, nilainya juga biasanya harus kurang dari sama dengan biasanya gitu ya, nilai X tolerance itu nilai F tolerance itu adalah X tolerance dikuadratkan ya. Jadi kalau misalnya X toleransinya 1 kali 10 pangkat minus 3, fungsi toleransi fungsinya harus 10 pangkat minus 6. Ya, nanti saya akan bahas detail di persamaan nonlinear ya setelah kita selesai membahas terkait dengan Gauss-Seidel ini. Dan yang terakhir biasanya kita kunci di number of iterations gitu ya. Number of iteration. Jadi seberapa banyak iterasi yang harus kita lakukan. Misalnya di dalam soal saya minta atau diminta jumlah iterasinya sama dengan 2 gitu ya. Ya sudah, mau nilai nanti X tolerance atau F tolerance-nya itu berapapun, karena kita kunci di jumlah iterasinya, ya sudah cukup gunakan jumlah iterasi tersebut untuk bisa mendapatkan nilai dari variabel yang akan kita evaluasi. Ya. Oke ya, 3 pendekatan tersebut yang nantinya kita akan gunakan sekali lagi ini untuk sebagai kriteria terminasi dari iterasi, proses iterasi. Ya. Oke, nah di sini mungkin saya akan berikan satu contoh begitu ya. Di sini kita punya contohnya itu adalah punya 3 persamaan linear begitu ya. Sebentar. Oke, 3 persamaan linear seperti biasa, ini matriks 3 kali 3 ya. Kita diminta untuk mencari roots of equations ya. Jadi roots of equation ya nilai X1, X2 dan X3-nya. Nah, di sini diketahui nilai dari X1, X2, X3 pada tebakan awalnya itu adalah sama dengan 2. Ya. Nah, kita diminta melakukan sebanyak 3 iterasi untuk bisa mendapatkan nilai dari X1, X2, dan X3-nya. Ya.
Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan Excel boleh begitu ya. Tapi kalau misalnya kita diminta untuk menghitung manual, ya kita coba hitung secara manual ya. Nah, berarti di sini kita gunakan rumusan berikut ya, sekali lagi ya. Untuk mencari nilai X1, gunakan rumus yang di baris pertama ini. Untuk X2 kita gunakan yang baris kedua, untuk X3 kita gunakan pada baris yang ketiga. Mungkin saya akan berikan satu contoh iterasi begitu ya. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa coba ya secara mandiri. Nah, untuk menghitung nilai X1 pada iterasi pertama, sekali lagi apa yang kita butuhkan di sini adalah nilai dari X2, tebakan awalnya ya, tebakan awal X2 dan X3 ya, serta nilai dari elemen pada ini ya, A11, A12, A13 dan juga nilai konstan B1 ya. Nah, untuk mempermudah ada baiknya sistem persamaan linear yang ada di sini ya, kita buatkan terlebih dahulu seperti biasa kita transformasi ke dalam bentuk matriks ya. Nah, di sini kita punya 4 ya, min 1, 1, kita punya 1, 6, 2 ya. Dan kita di sini di baris ketiga punya minus 1, minus 2, dan 5. Kemudian kita punya X1, X2, X3. Lalu konstannya adalah 4, 9, dan 2. Oke ya. Nah, di sini kita menghitung nilai X1 pada iterasi pertama. Ya. Kita punya rumus ini 1 per A11. Ya. A11 adalah, sekali lagi ya, ini untuk mempermudah adalah A11 adalah baris pertama, kolom pertama, berarti 4 ya di sini ya. 1 per 4. Dikalikan dengan B1. B1 sekali lagi sebagai konstan ya. Ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B. Jadi B1 di sini adalah bilangan ya pada baris dan kolom yang pertama ya, pada vektor atau vektor kolom dari konstanta. Berarti nilainya adalah sama dengan 4 ya. 4 minus A12 itu adalah bilangan pada baris pertama kolom kedua ya, yaitu minus 1 dikalikan dengan X2 tebakan awal ya. Jadi X2 0, sekali lagi X2 tebakan awal yaitu 2 ya. Dikurangi dengan A13 adalah 1 ya. Dikalikan dengan X3 tebakan awal yaitu 2. Oke, di sini kita bisa dapat nilainya berapa? 4 dikurangi minus 2 ya. Berarti 4 tambah 2 dikurangi 2 ya. 4 tambah 2 kurang 2 ya sama dengan 4. Maka X1-1-nya adalah 1/4 dikalikan dengan 4 ya. X1-1-nya sama dengan 1. Oke, ini untuk menghitung X1 pada iterasi pertama. Ya. Nah, sekarang kita hitung X2 ya. Nah, sekali lagi di sini harus hati-hati. Untuk X2 pada iterasi yang pertama, ya, kita menggunakan nilai X1 pada iterasi pertama yang kita hitung sebelumnya, ya. Yaitu adalah nilai ini, ya. Jadi jangan menggunakan nilai X1 di tebakan awal, ya. Jadi jangan menggunakan nilai 2 ini, karena kita sudah mengupdate nilai X1-nya dengan menggunakan pendekatan rumusan yang sudah kita tadi formulasikan berdasarkan perkalian matriks dan vektor, ya. Kemudian nilai dari X3 pada tebakan awal ya, karena X3 ini belum kita hitung kan ya, untuk iterasi pertamanya akan dihitung di tahap selanjutnya ya. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah sekali lagi lihat rumusannya begitu ya. Di sini 1 per A22 itu adalah bilangan kedua, bilangan pada baris kedua kolom kedua yaitu 1/6 begitu ya di sini ya. Dikalikan dengan B2, B2-nya adalah 9 ya. Dikurangi dengan A21 ya. A21 adalah baris kedua kolom pertama yaitu 1 ya. Dikalikan dengan X1 pada iterasi pertama ya, sekali lagi ya ini ya. Jadi kita gunakan nilai yang ini ya, sama dengan 1 dikurangi A23 adalah 2 ya di sini. Dikalikan dengan X3 pada tebakan awal yaitu 2.
Berarti 9 dikurangi 1 dikurangi 4 ya. Berapa? 9 kurang 5, 4 ya. Berarti 4/6. Itu sama dengan 2/3 ya. X2. 1. Nah, sama halnya juga yang terakhir adalah untuk X3. 1 ya. Nah, di sini juga harus hati-hati. X31 kita menggunakan nilai X1 dan X2 pada iterasi pertama yang sudah kita hitung pada 2 tahap sebelumnya ya. Jadi kita punya 1/A33 adalah 5 ya di sini ya. Dikali dengan B3 adalah 2 dikurangi A31-nya. A31-nya adalah -1 ya. Dikalikan dengan X11 ya. X1 pada iterasi pertama adalah 1 dikurangi A32 adalah -2 ya di sini. Dikalikan dengan X2 pada iterasi pertama, yaitu ini ya, 2/3. Nah, berarti kita punya di sini apa? 2 ditambah 1 ya, karena min 1, 2 tambah 1, 3. 3 ditambah 4/3 gitu ya. 3 tambah 4/3 itu adalah sama dengan 13/3. 13/3 kali 5 begitu ya. 13/3 kali 5 berapa? 65/3 gitu ya. Ya bener ya. Sorry. 13/15 ya, maaf ya. 13/3 dikalikan dengan 5 ya. Dikalikan dengan, bener ya. 2 ditambah 1, ini kan 1 ya. 2 ditambah 1 ditambah dengan 4/3 ya. 3 ditambah 4/3 itu sama dengan 13/3. 13/3 dikalikan dengan 1/5 ya. 13/15 betul ya. Betul ya. Nah, nanti di iterasi yang kedua, di sini kita gunakan X21 dan X31 ya. Kemudian untuk menghitung iterasi yang kedua untuk X2, gunakan X1 pada iterasi kedua, X3 pada iterasi pertama gitu. Jadi disesuaikan ya nanti ya, tergantung iterasi, tergantung dari number of iteration-nya begitu ya. Intinya kita harus menggunakan nilai terupdate dari X1, X2, X3 yang kita hitung pada tahap sebelumnya. Oke ya, sekali lagi di sini diminta 3 iterasi begitu ya. Diminta 3 iterasi ya yang diminta. Nah, kita baru selesai pada iterasi yang pertama ya. Jadi nanti silahkan ya sambil ditambahkan PR-nya lah ya supaya kalian latihan ya. Tadi yang PR terkait dengan pivoting strategi sama dengan PR ini ya ditambahkan 2 iterasi lagi ya. Ini kan kita baru selesai 1 iterasi, ditambahkan iterasi kedua dan iterasi ketiga ya untuk bisa mendapatkan nilai X1, X2 dan X3-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Saya. Oke. Oke ya, kalau sudah dipahami, saya lanjutkan ke materi non-linear ya, karena ujian kita akan sampai metode non-linear, jadi 2 metode non-linear yaitu bisection sama Newton-Raphson ya. Oke, saya pindah slide dulu sebentar. Skip ke metode non-linear. Ini mohon maaf slide-nya masih dalam bahasa Inggris ya, jadi mohon nanti bisa apa? Disimak videonya begitu ya, kalau misalnya nanti agak sulit gitu ya, mohon untuk bisa disimak nanti video rekaman dari kuliah. Oke,
Nah, untuk persamaan nonlinear gitu ya, tujuannya itu apa? Jadi untuk nonlinear equations biasanya kita memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan nilai fx sama dengan 0. Apa artinya fx sama dengan 0 ya? Jadi fungsi x nilainya itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi pada saat x sama dengan berapa yang memberikan nilai y sama dengan 0 ya. Kalau misalnya kita punya grafik dan kita misalnya memiliki suatu grafik seperti ini begitu ya. Nah, tujuan dari persamaan nonlinear ini kita ingin mengevaluasi titik ini sebenarnya ya. Jadi titik yang mengindikasikan nilai y sama dengan 0 begitu ya. Jadi x-nya tuh berapa di sini begitu ya. Ini sumbu y, ini sumbu x ya. Atau biasanya y ini kan kita tuliskan sebagai fungsi x ya. X ya. Jadi tujuannya sekali lagi adalah untuk bisa mengevaluasi fx sama dengan 0 atau titik perpotongan grafik dengan sumbu x begitu ya. Nah, untuk bisa mengevaluasi nilai fx sama dengan 0, nah biasanya kita bisa menggunakan atau cara menyelesaikannya itu adalah dengan menggunakan zero finding ya, atau kita mengevaluasi akar-akar dari persamaannya gitu ya. Nah, akar persamaan kan sudah sering dilakukan begitu ya di pada saat SMA atau mungkin pada saat di tingkat 1 ya, pada saat belajar kalkulus ya. Nah, ini sebagai contoh saja, ada contoh equations of states. Mungkin sudah belajar juga di termodinamika ya, persamaan keadaan ya. Salah satunya itu adalah Redlich-Kwong-Soave ya, atau kita sebut RKS gitu ya. Ada Redlich-Kwong, ada van der Waals begitu ya. Kemudian ada Peng-Robinson ya, dan lain-lain. Nah, biasanya persamaan keadaan ini dia menganut sistem persamaan nonlinear ya. Nah, biasanya persamaannya itu bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Nah, dari persamaan ini apa yang akan kita evaluasi? Nah, biasanya salah satu parameter yang kita evaluasi adalah dengan menghitung volume molar gitu ya. Targetnya itu adalah kita menghitung volume molar salah satunya ya. Nah, bagaimana caranya dari persamaan keadaan ini kita bisa buatkan ke persamaan nonlinearnya ya. Jadi Fm sebagai fungsi dari temperatur dan tekanan ya, dan juga konstan di sini ya, dan ada nilai A dan B di sini umumnya adalah sebagai fungsi dari temperatur kritik dan tekanan kritik ya, TC dan PC di sini ya. Jadi ini kan suatu konstan jika kita nanti sudah mengetahui tipe gas yang akan dievaluasinya itu apa ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, tidak perlu pikirkan secara atau diselesaikan secara detail ya pada kesempatan ini ya. Ini hanya ingin menggambarkan kita bisa menyusun. Nah, kira-kira penyusunan dari persamaan nonlinear di sini, kira-kira Vm di sini sebagai fungsi pangkat berapa kira-kira nanti? Untuk bisa mengevaluasi volume molar. Nah, kira-kira ada yang bisa memperkirakan tidak gitu ya? Kira-kira ada berapa akar dari Vm ini yang bisa kita evaluasi? Nah, intinya kalian harus bisa nanti menyamakan ini ya, menyamakan Vm minus B, kemudian nanti disamakan penyebutnya, kemudian ada perkalian nanti ke pembilangnya, tapi intinya nanti pangkatnya itu adalah biasanya Vm-nya itu pangkat 3 gitu ya. Jadi adalah persamaan kubik ya. Dalam bentuk persamaan kubik. Nah, kalau bersamaan kubik berarti nanti akar-akarnya itu ada berapa banyak kira-kira? 3, Pak. 3 ya pastinya ya. Jadi tergantung sekali lagi adalah di sini degree-nya ya. Jadi kalau kubik itu pasti akan ada 3 nilai V yang bisa kita evaluasi. Kalau persamaan kuadrat ada 2, persamaan pangkat 4 ada 4 begitu ya. Nah, itu nantinya harus kita evaluasi dengan menggunakan pendekatan metode-metode yang akan kita bahas pada materi ini ya. Jadi PR di sini adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan terlebih dahulu persamaan kubik tersebut begitu ya, sebagai fungsi dari tekanan, temperatur begitu ya, dan juga konstan-konstan yang ada di sini sebagai fungsi dari tekanan dan temperatur kritik ya. Oke. Nah, di sini hanya sebagai gambaran saja example of singular nonlinear equations begitu ya. Jadi ini ya contoh-contoh persamaan nonlinear ya, bisa pangkat 2, pangkat 6, atau bahkan dalam bentuk ln gitu ya, eksponensial,
dalam bentuk eksponensial dan sinus begitu ya. Intinya persamaan nonlinear itu adalah ketika kita membuat grafik Y sebagai fungsi X, dia tidak berupa garis lurus begitu ya biasanya ya. Kalau garis lurus ya kita sudah pelajari sebelumnya itu adalah persamaan linear ya. Nah, seperti yang saya tadi contohkan begitu ya. Jadi tujuan utama dari penyelesaian sistem persamaan nonlinear adalah dengan mengevaluasi nilai pada saat grafik tersebut memotong sumbu X ya, atau pada saat nilai dari Y-nya itu adalah sama dengan 0 atau nilai fx-nya sama dengan 0. Oke, jadi kita akan menghitung the values of the X star gitu ya. Jadi X star di sini sekali lagi adalah pada saat solusinya tersebut adalah pada saat nilai fx-nya itu sama dengan 0. Nah, ini juga sebagai contoh begitu ya. Ini contoh-contoh persamaan nonlinear ya. Contohnya yang sebelah kiri atas kita akan punya misalnya di sini 4 titik ya. 4 akar gitu ya, 4 akar persamaan. Di sini juga kita akan punya 3 akar persamaan gitu ya. Kalau di sini tidak ada yang bersinggungan dengan sumbu X begitu ya. Dan yang di sini untuk yang D adalah kita punya 2 ya, punya 2 akar persamaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengevaluasi akar-akar persamaan tersebut? Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ya di materi persamaan nonlinear ini. Nah, yang menjadi concern di sini adalah sama ya. Sistemnya adalah metode yang digunakan untuk persamaan nonlinear ini adalah umumnya adalah metode iterasi ya. Jadi kita menghitung terus-menerus sampai tadi ya di satu titik kita memiliki kriteria terminasinya. Tadi dilihat dari toleransi nilai X-nya, toleransi dari fungsinya, atau jumlah iterasi yang ditetapkan ya. Dan sekali lagi di sini adalah sangat penting untuk bisa menentukan nilai tebakan awal ya. Jadi kalau misalnya kita menebak nih, di sini kan ada 4 titik ya. Nah, umumnya untuk metode-metode yang digunakan, kita hanya bisa mengevaluasi umumnya itu 1 titik ya, dari 4 titik itu. Berarti tebakan awalnya itu adalah sangat berpengaruh ya terhadap nilai X mana yang akan kita evaluasi. Jadi misalnya tebakan awal saya adalah di 2 ya. Untuk bisa menyelesaikan kasus ini ya. Pasti nanti konvergennya itu adalah ke nilai yang paling terdekat gitu ya. Pasti nanti akan mengevaluasinya atau hasil akhir dari X yang kita evaluasi itu pasti adalah ke titik terdekat dari tebakan awal. Kalau misalnya kita set minus 5 gitu ya, pasti dia akan konvergennya nanti ke nilai minus 4 gitu ya, ke titik terdekat tebakan awal. Kalau misalnya minus 3, nah ini tergantung gitu ya, bisa ke minus 2 atau bisa ke minus 4. Karena intervalnya sama ya, sama-sama plus dan minus 1. Kalau misalnya kita tebak di 0 gitu ya, ya tergantung juga di sini ya, bisa ke 1 atau bisa ke minus 1. Ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi, tebakan awal ini sangat berpengaruh gitu ya, terhadap hasil dari nilai X ya, yang nantinya kita evaluasi untuk bisa mendapatkan hasil yang konvergen. Oke, nah di sini general karakteristiknya. Jadi sekali lagi metode yang digunakan adalah iterasi ya. Iterasi tadi ya, kita akan menghitung secara terus-menerus sampai memenuhi kriteria terminasi iterasi tersebut ya. Nah, di sini yang penting yang harus dilakukan adalah sekali lagi kita harus memulai dengan memilih initial guess ya. Jadi tebakan awalnya itu apa begitu ya, berapa untuk bisa tadi mendapatkan nilai X yang konvergen ya. Nah, kemudian dalam hal ini untuk sejumlah iterasi tertentu ya kita bisa juga memprediksi solusinya begitu ya dengan menggunakan pendekatan limit ya. Nah, sekali lagi di sini saya akan bahas tadi ya mengulang terkait dengan kriteria terminasi dari iterasi ya. Di mana yang pertama ini biasanya kita basisnya sekali lagi adalah X tolerance ya. Jadi X tolerance di sini biasanya kita set nilainya begitu ya. Bisa saya set misalnya 0,01, 0,001 gitu ya, atau 0,0001. Jadi semakin kecil nilai X tolerance ya, hasilnya pasti akan semakin akurat ya. Tetapi konsekuensinya apa? Perhitungannya akan semakin panjang, iterasi yang diperlukan akan semakin banyak ya.
karena kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan men-set nilai X toleransi sekecil mungkin. Ya. Jadi pasti ada konsekuensinya ya. Kalau mendapatkan nilai akurat, pastinya iterasinya akan tambah banyak ya. Dan waktu yang diperlukan juga akan lebih lama untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, tetapi dengan bantuan software, misalnya menggunakan Excel atau nanti menggunakan Octave, begitu ya, jumlah iterasi ini tidak akan berdampak signifikan terhadap proses perhitungan ya, karena sekali lagi perhitungan tuh bisa dalam hitungan detik begitu ya, asalkan kita memberikan input bahasa pemrograman yang tepat ya. Oke, sekali lagi yang perlu kita evaluasi di sini nilai X-nya ya. Jadi nilai X pada iterasi J plus 1 ya, dikurangi dengan X pada iterasi ke J, dibagi dengan X pada iterasi ke J plus 1, itu nilainya harus lebih kecil sama dengan X tolerance ya. Nah, di mana nilai X tolerance tadi ya, dia range-nya itu adalah berada pada 0,1 dan juga machine epsilon. Machine epsilon di sini adalah nanti kalian bisa cek ya, ini nilainya biasanya sangat-sangat relatif kecil gitu ya. Mendekati ke 0, tetapi dia nilainya tidak 0 lah gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya nilainya itu mendekati machine epsilon ya, atau mendekati ke nilai 0, ya maka akurasi dari perhitungannya akan semakin baik. Nah, yang kedua adalah kita tadi mengevaluasi berdasarkan F tolerance ya. Jadi nilai dari fungsi fungsi pada iterasi ke J plus 1 itu harus lebih kecil dari sama dengan F tolerance-nya. Nah, biasanya F tolerance di sini nilainya sangat kecil ya, biasanya nilainya tadi ya X tol kuadrat ya. Jadi kalau X tolerance-nya kita set 0,001 atau 1 kali 10 pangkat minus 3, maka F tolerance-nya adalah kuadratnya begitu ya, 10 pangkat minus 6. Dan yang terakhir adalah number of iterations ya. Jadi ini jumlah iterasi atau jumlah iterasi yang digunakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau sistem persamaan nonlinear ya. Nah, ini contohnya misalnya kita set 100 iterasi atau 1000 iterasi gitu ya. Tapi kan kalau di ujian nggak mungkin ya. Kalau misalnya kita melakukan secara manual, saya juga nggak mungkin kasih sampai 100 iterasi. Nanti ujiannya selesainya baru 2 hari kemudian gitu ya. Jadi biasanya maksimal 2-3 iterasi ya yang diletakkan gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa metode yang akan kita bahas ya. Tetapi untuk hari ini saya fokuskan di 2 metode ya. Ada metode bisections atau biasanya kita sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah penyetengahan interval. Ya. Dan juga ada metode Newton-Raphson. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas 2 ini ya, karena ini masuk ke dalam bahan ujian untuk minggu depan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah untuk setiap metode dia memiliki jumlah tebakan awal. Ya. Jadi untuk dissection method ini adalah tebakan awalnya itu ada 2 ya. Jadi biasanya kita sebut XA dan XB gitu ya. Kalau Newton-Raphson biasanya 1 gitu ya. Jadi cukup 1 di sini, ini XA0, XB0, 0 ini sebagai iterasi atau tebakan awal ya. Kalau Newton-Raphson ini hanya 1 ya. Kalau bisection ini dia punya 2 tebakan awal. Nanti kita akan bahas ya secara lebih detail. Nah, kemudian ada metode-metode lain seperti fixed point iteration, Weikstein, secant ya, dan juga Newton method. Ya, kalau Newton method ini biasanya kita gunakan untuk simultaneous ya. Jadi maksud simultaneous itu adalah sistem persamaan nonlinear ya. Jadi kalau bisection, Newton-Raphson, fixed point, Weikstein, secant ini biasanya hanya untuk satu persamaan nonlinear. Ya. Ini untuk satu persamaan nonlinear. Jadi kita hanya mengevaluasi satu persamaan nonlinear. Nah, kalau Newton method ini untuk lebih dari satu persamaan. Ya. Nonlinear. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi hari ini kita hanya membahas 2 metode ya, bisection dan Newton-Raphson method. Oke, masuk ke bisection method ya. Jadi kita sekarang membahas metode penyetengahan interval ya. Jadi penyetengahan bisection biasanya kita sebut interval halving method atau penyetengahan interval, biasanya juga disebut metode dikotomi gitu ya. Ini biasanya berbasis pada teori Bolzano ya, Bolzano's theorem ya.
for continuous functions ya. Nah, di sini adalah ini ilustrasi yang menggambarkan bagaimana metode ini itu menyelesaikan sistem atau persamaan nonlinear ya. Jadi kita memiliki titik yang akan kita evaluasi yang diberikan tanda merah ya. Ini adalah nilai X aksen X eksterik ya yang akan kita evaluasi, yang diharapkan bisa didapatkan ya. Nah, caranya seperti apa untuk metode bisection ini adalah kita menggunakan tebakan awal A1 dan B1 ya. Jadi kita memiliki sekali lagi dua tebakan awal ya, A1 dan B1. Nah, tebakan awal ini harus seperti apa? Nah, di sini nilainya adalah harus fungsi A-nya itu lebih dari 0, FB-nya itu kurang dari 0. Maksudnya apa? Jadi ketika kita memasukkan nilai A ke dalam fungsi nonlinear, dia harus bernilai positif, sedangkan yang B ketika kita masukkan ke dalam fungsi nonlinear, nilainya itu negatif. Gitu ya. Atau kebalikannya juga boleh, tetapi intinya salah satu bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Gitu ya. Jadi misalnya saya punya fungsi Y sama dengan misalnya X kuadrat minus 1 gitu ya misalnya ya. Nah, di sini kita harus memasukkan tebakan awalnya itu adalah yang bernilai positif dan negatif. Misalnya saya punya tebakan awal untuk XA-nya sama dengan 0 gitu ya. Atau jangan sama dengan 0. XA-nya sama dengan 2 ya, XB-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita coba masukkan nilai XA-nya ke dalam fungsi gitu ya. Jadi kita punya 2 kuadrat dikurangi 1 kan ini sama dengan 3 ya. Kalau kita masukkan XA gitu ya. YXA itu akan sama dengan 3. Ini bernilai positif ya. Kemudian kita punya YXB itu akan sama dengan 0 kuadrat kurangi 1 minus ya. Nah, ini sudah sesuai ya tebakan awalnya. Nah, tetapi biasanya pada ujian saya akan berikan nilai tebakan awal tersebut ya. Jadi kalian tidak perlu menebak-nebak sendiri ya, karena kalau tebakannya sendiri nanti nilainya terlalu jauh ya, tidak akan konvergen ya hasilnya ya. Jadi biasanya saya akan berikan tebakan awalnya supaya mempermudah kalian sebagai langkah awalnya ya. Tetapi kalau misalnya nilai tebakan awal itu tidak diketahui, nah caranya kurang lebih seperti ini ya. Nah, step yang kedua adalah kita mengevaluasi nilai dari C gitu ya. Apa itu C? Itu adalah rata-rata dari A dan B ya. Jadi kita mengevaluasi di sini kita punya nilai C nih. Kita ambil nilai C. Jadi C itu adalah sama dengan A ditambah B dibagi 2 ya. A tambah B bagi 2. Jadi kalau misalnya saya punya nilai XA dan XB-nya 2 dan 0, maka nilai C-nya adalah 2 tambah 0 bagi 2, yaitu XC-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kita evaluasi nilai F-nya ketika kita masukkan nilai dari XC gitu ya. Jadi kita masukkan nilai XC-nya ke dalam fungsi gitu ya. Nilai dari F XC-nya itu berapa ya? Itu sama dengan 1 kuadrat kurang 1 0 gitu ya. Ini misal saja ya, saya berikan contoh supaya lebih mudah memahaminya ya. Tapi nanti di slide selanjutnya saya akan berikan langkah-langkah pengerjaan untuk contoh soal ya. Oke, nah kemudian di sini kita harus mengevaluasi ya. Kalau nilai dari fungsi ketika kita masukkan nilai XC-nya sama dengan 0 ya, ya berarti sudah selesai gitu ya. Kita menemukan akar dari persamaan nonlinear tersebut ya, yaitu nilainya C. Tetapi kalau belum sama dengan 0, nah di sini ada ketentuannya ya. Ketentuan untuk menggunakan nilai X pada iterasi selanjutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah perkalian fungsi sebagai basisnya gitu ya. Jadi di sini adalah perkalian fungsi dari FC dan FB ya. Jadi kalau misalnya nilai perkalian fungsi FC kali FB bernilai positif ya, maka nilai dari B pada iterasi selanjutnya kita ganti dengan nilai dari C ya. Nah, tetapi kalau misalnya FC dikali FB-nya bernilai negatif, ya, maka yang diganti itu adalah nilai A, ya, dengan nilai C pada iterasi selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ilustrasi di sini lah, gitu ya. Nah, kira-kira nilai mana nih yang diganti dengan nilai C kalau misalnya target kita itu adalah di sini? Logikanya aja.
Kalau misalnya kita targetnya yang merah, ini kan target nilai X yang akan kita cari ya. Kita punya tebakan awal A dan B gitu ya. Dan kita punya nilai midpoint. Tadi midpointnya adalah nilai C ya. Nilai dari rata-rata A dan B. Nah, kira-kira pada iterasi selanjutnya, nilai C ini menggantikan nilai B atau menggantikan nilai A? Ada yang bisa jawab? Masih bingung ya? Oke, mungkin saya coba di sini kita lihat aja ya, FC dan FB gitu ya. Kalau misalnya dari contoh ilustrasi di sini ya, kita punya fungsi C, kita punya fungsi B, ya. Nah, fungsi C dan fungsi B di sini bernilai negatif atau positif kira-kira? Negatif, Pak. Negatif ya. Keduanya negatif kan ya. Jadi kan di sini kita memiliki fungsi C ini bernilai negatif, ya. Fungsi B juga bernilai negatif. Kenapa nilainya negatif? Karena kurvanya itu adalah berada di bawah sumbu X, ya. Kurva ini kan yang di bawah ya, berada di bawah sumbu X. Berarti dia bernilai negatif, ya. Keduanya, ya. Nah, di sini kita punya negatif dan negatif. Nah, kalau negatif dikali negatif hasilnya positif ya. FC dikalikan dengan FB ini bernilai positif. Berarti apa? Kita ganti nilai B dengan C gitu ya. Di iterasi selanjutnya gitu ya. Kenapa sih nggak diganti A? Kenapa yang C ini tidak menggantikan nilai A? Kalau C menggantikan nilai A, berarti intervalnya di sini ya. Sedangkan titik target kita adalah berada di sini gitu ya. Jadi logikanya itu adalah titik target harus berada di antara nilai dari tebakan A, B, dan C-nya lah begitu ya intinya ya. Nah, makanya di sini nilai B-nya digantikan dengan nilai C agar intervalnya itu akan semakin sempit ya. Nah, nanti di akhir nilai dari A, B, dan C ini pasti nanti akan sama, konvergen ke satu titik gitu ya. Tidak akan ada perbedaan yang signifikan. Ya. Nah, tapi karena di sini kita tadi melakukan tebakan awal begitu ya, A dan B, kemudian kita menghitung nilai rata-rata C, ya di iterasi-iterasi awal pasti nilainya akan jauh berbeda ya. Tetapi dengan bertambahnya number of iterations atau iterasinya, dia akan semakin sempit dan nanti akan saling overlap gitu ya, nilai A, B, dan C-nya itu akan sama di akhir iterasi ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi saya akan berikan contoh soal supaya lebih mudah dalam memahaminya ya. Nah, jadi intinya setelah mendapatkan tadi ya, mendapatkan apa? eh, menggantikan nilai B dengan nilai C, kita balik lagi ke step 2 gitu ya. Berarti kita punya nilai baru nih, C dan A gitu ya. C dan A. Nah, nanti kita hitung lagi nilai tengahnya berapa. Misalnya D gitu ya. Nah, kita hitung lagi nanti nilai tengah antara C dan A berapa, kita evaluasi lagi fungsinya. Kalau fungsinya belum sama dengan 0, kita lakukan perkalian lagi, dan seterusnya gitu ya. Sampai intinya akhirnya nanti nilai dari A, B, dan C ini adalah sama gitu ya. Atau tergantung terminasi, kriteria terminasi dari iterasi tadi ya. Basisnya dari X tolerance, dari F tolerance, atau dari jumlah iterasi. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal ya, supaya mudah pemahamannya ya. Oke, di sini saya punya contoh soal sebagai berikut ya. Kita punya 10 minus X kuadrat. Ya. Nah, di sini kita punya tebakan awalnya adalah minus 2 dan 5. Ya. Dan kita punya nilai X tolerance-nya adalah 0,005. Ya. Nah, untuk menghitung nilai X test gitu ya, menghitung nilai X test di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan basis sebagai berikut ya. B dikurangi A dibagi B itu harus kurang dari sama dengan X tolerance. Ya. Jadi nilai B dikurangi A dibagi dengan B itu nilainya harus kurang dari X tolerance. Kalau nilainya masih lebih besar dari 0,005 ya, maka kita harus melakukan iterasi terus ya sampai sekali lagi syarat ini itu sudah terpenuhi ya. Oke, kita sekarang coba
langkah demi langkahnya ya. Nah, kita di sini punya A sama dengan -2 tadi ya, tebakan awalnya. B sama dengan 5. Tahap yang selanjutnya, kita harus menghitung nilai C. Tadi C adalah apa? Rata-rata dari A dan B. Nah, berarti berapa rata-ratanya di sini? Berapa rata-ratanya? 1,5 Pak. Oke, 1,5 ya, -2 ditambah 5 bagi 2 ya, kita punya 1,5 ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita evaluasi nilai dari fungsinya ya. Jadi maksudnya nilai dari fungsi kita substitusikan nilai dari A, B, dan C ke dalam fungsi non-linear yang akan kita selesaikan ya. Jadi kalau FA berarti apa? Kita masukkan nilai -2 ini ke dalam nilai X gitu ya. Kalau FB substitusikan 5 ini ke X, kalau FC substitusikan nilai ini ke X ya. Maka FA kita dapat berapa? 6 Pak. 6 ya. -2 kuadrat 4, 10 kurang 4, 6 ya. B -15 Pak. -15 ya, 5 kuadrat 25, 10 kurang 25, 15, dan C 1,5 kuadrat 2,25 ya, 10 kurangi 2,25, 7,75 ya. Oke. Nah, setelah itu kita menghitung X-test ya. X-test tadi apa rumusnya? B minus A dibagi dengan B. Coba hitung berapa hasilnya. Nah, ini dalam absolute value ya. Jadi kalau hasilnya negatif, kita mutlakan ya. Jadi nilainya harus positif di sini. Berapa hasilnya? 5 dikurangi -2 dibagi dengan 5 kan ya? Berapa? 1,4. Oke, 1,4 ya. 5 ditambah 2 bagi 5 ya. 7/5 itu sama dengan 1,4. Nah, nilai ini masih apa tadi? Masih berada di atas 0,005 kan ya? Jadi oleh karena itu kita harus melakukan iterasi selanjutnya karena nilainya masih lebih besar dari nilai X toleransinya ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan iterasi selanjutnya? Nah, sekali lagi tadi syaratnya apa? Kita lihat perkalian antara fungsi B dan fungsi C. Ya. Jadi syaratnya apa? Kalau kita punya FB dikalikan dengan FC bernilai positif, maka kita ganti apa tadi? B dengan C gitu ya. Maka kita ganti B sama dengan C. Nah, kalau FB dikalikan dengan FC bernilai negatif, maka A sama dengan C. Oke, nah di sini FB kali FC-nya negatif atau positif? Negatif Pak. Negatif ya, -15 dikalikan dengan 7,75. Jadi kita lihat saja tandanya gitu ya. Kita nggak perlu menghitung detail lah gitu ya. Intinya negatif dikali positif, dia nilainya negatif. Nah, kalau nilainya negatif berarti apa? A sama dengan C gitu ya. Maksudnya A sama dengan C ini apa? Jadi pada iterasi yang selanjutnya, nilai A yang ada di sini kita gunakan nilai C-nya gitu ya. Jadi di sini adalah nilainya 1,5. Nilai B-nya bagaimana? Ya tetap gitu ya. Kita gunakan sesuai atau sama dengan iterasi sebelumnya begitu. Paham ya? Oke. 1,5 dan 5 ya. Kita hitung lagi nilai C-nya berapa. Rata-rata dari A dan B yang baru gitu ya. Jadi 1,5 tambah 5 bagi 2, 3,25. Langkah selanjutnya kita evaluasi lagi fungsinya. Masukkan nilai 1,5 ke fungsi, 5 ke fungsi, 3,25 ke fungsi. Ya. Kita dapatkan 7,75, minus 15, dan minus 0,5625. Kita hitung lagi X-testnya gitu ya. Oh, nilainya masih 0,7 di sini gitu ya. Rumusnya sama ya, B minus A dibagi dengan B. 5 dikurangi 1,5 dibagi dengan 5. Ya, dapatnya 0,7. Tetapi di sini semakin turun ya. Yang semula 1,4 menjadi 0,7. Tetapi nilai ini masih
lebih besar dari 0,005 ya. Sehingga apa yang dilakukan ya kita harus lakukan iterasi selanjutnya. Bagaimana caranya menentukan nilai A, B, dan C-nya pada iterasi selanjutnya? Ya kita kalikan lagi nih FB dan FC-nya ya. Bernilai negatif atau positif sekarang? Positif, Pak. Positif. Positif ya. Minus 15 dikalikan dengan minus 0,5625. Kalau bernilai positif berarti syarat ini berlaku B sama dengan C ya. Maka yang diganti bukan nilai A lagi gitu ya, karena bernilai positif tadi perkaliannya. Maka nilai A-nya tetap 1,5 gitu ya. Nilai B-nya yang diganti dengan nilai C. Di sini jadi 3,25. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Intervalnya itu akan semakin sempit ya. Semula dari minus 2 ke 5, jadi 1,5 ke 5, sekarang dari 1,5 ke 3,25 ya. Yang dilakukan apa ya? Kita hitung lagi gitu ya. Nilai C-nya berapa, nilai fungsinya berapa, dapatkan lagi nilai X-test-nya. Terus sampai syarat dari X-test-nya ini sekali lagi harus kurang dari sama dengan 0,005. Ya. Nah, di sini sampai berapa iterasi? 9 iterasi. Ya. Kenapa 9 iterasi? Ya, karena basis kita melihat ke sini nih. Ya. Melihat ke nilai X-test-nya. Oh, nilai di X-test pada iterasi ke-9 udah 0,004. Ini sudah lebih kecil dari 0,005. Ya. Berarti kita harus atau membutuhkan 9 iterasi untuk bisa memenuhi tadi syarat ya, di mana nilai X-test-nya kurang dari sama dengan X tolerance. Nah, di sini nilai mana yang kita ambil sebagai nilai akhirnya adalah nilai dari C. Ya. Ini adalah nilai akhir yang kita gunakan sebagai solusi dari persamaan nonlinear yang kita evaluasi di sini, yaitu fx sama dengan 10 minus x kuadrat. Ya. Maka nilai X star-nya itu adalah sama dengan 3,16 kurang lebih gitu ya. Nah, kita bisa dilihat di sini ya, nilai dari A, nilai dari B, nilai dari C ini lama-kelamaan dengan semakin banyaknya jumlah iterasi yang kita gunakan, dia akan semakin konvergen ke satu titik sekali lagi ya. Jadi dia akan konvergen ke satu titik di sini kurang lebih di 3,16 begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami alur berpikirnya ya? Cukup jelas atau ada yang masih bingung? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya semuanya ya? Oke, sip. Saya lanjut ya. Sekali lagi basisnya ini yang saya highlight ya. Kita harus lihat nilai X-test-nya. Kita harus nanti setelah X-test yang sudah memenuhi, yang diambil sekali lagi adalah nilai dari C gitu ya. Nilai dari midpoint-nya atau nilai tengahnya. Ya. Nah, ini adalah gambaran ilustrasinya untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear tadi ya. Oh maaf, untuk menyelesaikan persamaan nonlinear tadi. Nah, kita bisa lihat ya. Tadi tebakan awal kita di mana? Minus 2 di sini ya. Dan 5 gitu ya. Nah, ini ilustrasi ini menggambarkan gitu ya. Ya tadi, setiap penambahan iterasi, dia semakin konvergen ke satu titik intinya gitu ya. Jadi semakin mengecil jarak intervalnya gitu ya. Sampai nanti di satu iterasi tertentu nilainya itu adalah dia tidak berubah atau tidak berbeda signifikan begitu ya dengan iterasi-iterasi sebelumnya. Dan nilai A, B, dan C-nya sekali lagi juga pasti akan sama gitu ya di satu iterasi tertentu. Ya ini hanya menggambarkan ilustrasinya begitu ya, bagaimana metode penyetengahan interval ini bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus untuk persamaan nonlinear ya. Oke. Oke, ini sebagai latihan nanti silahkan bisa dikerjakan di rumah ya, tetapi saya juga nanti akan berikan solusinya gitu ya. Ini tidak perlu dikumpulkan ya, cukup kalian latihan saja. Nah, ini mohon maaf untuk simbol-simbolnya nanti bisa disesuaikan ya. Kadang ada yang menggunakan L dan R gitu ya. Jadi XL itu jadi bagian kiri dan bagian kanan ya. Biasanya nilai XL-nya lebih kecil dari XR gitu ya. Atau menggunakan A, B, dan C juga nggak masalah ya. Ada juga yang menggunakan XL, XR, dan XM gitu ya. Jadi left, right, dan middle gitu. Jadi silakan itu saya tidak mempermasalahkan ya simbol-simbolnya asalkan dibuat secara konsisten saja ya.
Nah, karena waktunya terbatas, saya lanjutkan saja ya. Nanti ini silakan, saya juga sudah nanti akan berikan apa solusinya begitu ya. Nanti silakan bisa coba dikerjakan di rumah begitu ya. Nah, atau saya coba untuk memberikan gambaran bagaimana metode ini bisa diselesaikan menggunakan Excel ya. Jadi saya coba untuk simulasikan secara singkat ya. Saya coba cari dulu file Excel-nya sebentar ya. Oke. Nah, ini mungkin saya coba berikan ini ya, berikan gambaran bagaimana caranya kita menggunakan Excel ya. Oke. Nah, di sini kita punya iterasi misalnya ya. Nah, bisa dibuat seperti ini ya. Jadi kita punya iterasi, kemudian punya X. Ya, supaya gampang. Saya tuliskan XA, XB, XC aja ya, sesuai dengan yang tadi. Kita punya FA, FB, dan FC ya. Di sini adalah FB kali FC ya tadi. Ada X-test ya. Oke, nah mungkin saya coba selesaikan yang tadi saja ya. Fx sama dengan 10 minus X kuadrat ya. Fx sama dengan 10 minus X kuadrat. Dibuat. Oke. Nah, tebakan awalnya tadi minus 2 dan 5 ya. Minus 2 dan 5 gitu ya. Minus 2, 5. Nah, di sini berarti average ya. Average dari XA dan XB ya. Nah, kemudian fungsinya, nah ini tergantung dari fungsi yang akan kita gunakan atau evaluasi ya. Jadi intinya kita mensubstitusi nilai XA, nilai XB, dan nilai XC gitu ya ke dalam fungsi yang akan kita evaluasi. Jadi di sini adalah, nah ini ada baiknya di link ya nilainya ya. Di 10 minus nilai dari XA dikuadratkan ya. Ini bisa kita sort aja langsung ke kanan ya. Jadi kalau yang di sini basisnya dari XB gitu ya. Kalau yang di sini basisnya dari XC ya. Nah, kemudian di sini perkalian ya. FB dikalikan dengan FC. Nah, ini hanya untuk melihat hasilnya negatif atau positif. Ya. Nah, kemudian X-test ini adalah absolute value ya. Jadi gunakan sinteksnya itu abs ya. Absolute value dari B dikurangi dengan A ya, dibagi dengan B. XB. Oke, seperti itu. Nah, di sini supaya bisa di drag nanti ya ke bawah, kita gunakan if function saja gitu ya. Jadi gimana pakai if functions? Jadi tadi syaratnya apa? Kalau misalnya FB dikalikan dengan FC itu adalah kurang dari 0 ya. A sama dengan C ya. FB dikali dengan FC lebih dari 0
maka B sama dengan C ya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan ya untuk bisa mengevaluasi atau memformulasikan if functions-nya tadi ya di dalam Excel ya. Maka di sini kita bisa gunakan sama dengan if gitu ya. If yang mana nih? If FB kali FC di sini kan ya. FB kali FC kita gunakan basis yang kurang sama dengan 0 saja gitu ya. Kurang dari sama dengan 0, maka nilai XA di sini tadi akan sama dengan C kan ya. Jadi kita titik koma XC, kalau misalnya tidak sesuai, kita gunakan nilai XA yang sebelumnya gitu ya. Jadi sinteksnya cukup mudah ya. Jadi if FB kali FC kurang dari 0, maka XA diganti dengan XC ya, titik koma XC, titik koma yang selanjutnya adalah jika nilainya itu tidak sama dengan 0 gitu ya, atau lebih dari 0, maka kita gunakan nilai XA yang sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian yang XB juga sama ya. Jadi if nilai dari FB kali FC itu kurang dari sama dengan 0, maka nilai XB di sini adalah akan tetap gitu ya, kebalikannya. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 0, maka nilainya akan sama dengan XC gitu. Ya. Nah, ini tinggal nanti kalian drag gitu. Cepat jadinya ya. Drag ke bawah, yang ini juga kalian drag ke bawah. Ya, sudah langsung dapat kan ya. Tadi sama ya di iterasi ke ya di sini karena startnya dari 0 tadi ya. Kita start iterasi itu dari 0 karena ini merupakan tebakan awal ya. Jadi kita bikin konsisten saja. Ini iterasi ke 0 gitu ya. Ini 1, 2. Oke ya. Nah, tadi nilai dari X tolerance-nya itu sama dengan 0,005 ya. Nah, maka sekali lagi nilai X test yang sudah sesuai adalah pada iterasi ke-9 gitu ya. Jadi yang ada di sini ya. Iterasi ke-9 basisnya ya. Dan nilai dari X yang akan kita gunakan sebagai hasil akhir dari solusi persamaan nonlinear ini adalah yang nilai XC-nya kita ambil ya. 3,161 gitu. Ya, jadi nilai X star-nya sama dengan 3,161. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, semakin nambah iterasinya, dia nilainya udah saling berdekatan nih, 3,162 gitu ya, kurang lebih. Nah, kalau ditambahkan lagi iterasinya, mungkin nanti X-test-nya, ya kita coba aja ya. X-test-nya itu udah pasti mendekati ke nilai 0 gitu ya. Ini udah 10 pangkat minus 8 gitu ya. 10 pangkat minus 10 dan seterusnya ya. Ini akan semakin konvergen ke satu titik gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti ya, dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Ya semuanya ya. Oke, sip. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, di sini untuk menyusun bahasa pemrogramannya begitu ya. Tapi saya tidak akan bahas secara detail ya. Nanti silahkan bisa dipelajari lebih mendalam. Tetapi apa yang ingin saya highlight adalah dibiasakan kita harus menggunakan algoritma berpikirnya terlebih dahulu ya. Jadi algoritma berpikirnya kita harus punya input. Yang pertama adalah XR, XL, dan X tolerance ya. Ini adalah nilai-nilai awalnya ya. Kita evaluasi fungsinya ya, FL dan FR ya. Lalu kita kalkulasi tadi midpoint-nya gitu ya, XM ya. Ini mohon maaf simbolnya sekali lagi berbeda-beda ya. Ada yang ABC, ada yang RLM gitu ya. Nanti silahkan untuk bisa dipahami lebih lanjut. Kemudian kita evaluasi fungsinya ya, fungsi dari midpoint-nya tadi ya. Nah, kalau misalnya fungsi dari XM sudah sama dengan 0, maka langsung diberhentikan ya. X star-nya akan sama dengan XM ya. Nah, tetapi
Kalau perkalian antara FM dikalikan dengan FR kurang dari 0 ya, maka XL sama dengan XM, FL sama dengan FM, atau kalau tidak sesuai atau ini kontra argumennya begitu ya. False statementnya adalah ketika lebih dari 0 maka XR sama dengan FM, FL sama dengan FM ya. Kemudian kita evaluasi absolute value-nya ini merupakan X-test gitu ya. Lebih besar dari X tolerance, maka kita harus kembali lagi ke step yang keempat ya. Setelah itu kita kalkulasi nilai X-star-nya tadi ya berdasarkan nilai midpoint-nya. Jadi nilai XR dan XL yang sudah konvergen ya dibagi dengan 2. Dan kita mendefinisikan fungsi persamaan nonlinearnya ya pada bagian bawah persamaan atau pada bagian bawah bahasa pemrogramannya atau skripnya begitu ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran contoh saja begitu ya untuk untuk bahasa pemrogramannya, untuk skripnya begitu ya. Kita punya di sini XL, ini sebagai contoh saja kita input ya, XL sama dengan 1, XR sama dengan 2 ya. Kita evaluasi nilai X tolerance-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan input ya. Input X tolerance-nya nanti kita pada saat kita merun script ini nanti akan diminta nilai X tolerance yang dimaunya berapa ya. Setelah itu kita definisikan fungsi fxl, fxr ya. Nah, baru kita generate iterations di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan while sama if functions ya. Jadi while absolute value dari perbedaan XR dan XL dibagi dengan XR-nya masih lebih dari X tolerance ya, maka XM-nya itu akan sama dengan XR tambah XL bagi 2 dan FM sama dengan FXM ya. Dan kita gunakan if functions di sini ya, ketika FM sama dengan 0 maka ya iterasi berhenti ya, X-star-nya sama dengan XM. Nah, tetapi kalau misalnya dia kurang dari 0, maka diberlakukan true statement seperti ini, false statement-nya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, untuk setiap if functions ya, kita gunakan satu N ya, karena di sini ada 2 if dan satu while ya, maka kita gunakan 3 N di sini. Ya. Nah, setelah itu kita akan memprint X-star value-nya ya, X-star value sama dengan average-nya ya, XR tambah XL dibagi dengan 2 dan kita di sini mencetak solusinya supaya lebih enak dilihatnya begitu ya. Jadi solutions from the nonlinear equations is gitu ya. Jadi tanda persen titik 4F titik backslash N ini maksudnya adalah untuk menghasilkan nilai dari hasilnya itu adalah pada 4 poin desimal ya. Nilainya adalah 4 angka desimal. Sedangkan backslash N ini adalah untuk mengenter saja gitu ya. Jadi setelah ada statement ini sebagai output nanti ya, nanti untuk command window selanjutnya itu ada spasi enternya gitu ya supaya terlihat lebih enak saja ya. Jadi kita gunakan backslash N gitu ya. Kemudian di bagian akhir kita tuliskan functions-nya ya. Jadi fungsinya Y sama dengan Fx, di mana Y-nya sama dengan X kuadrat minus 2, kemudian diakhiri dengan N. Ya. Jadi kurang lebih gambaran algoritmanya seperti itu ya. Jadi nanti silahkan bisa dicoba atau dilatih ya di rumah begitu ya. Dengan menggunakan basis ini apakah akan menghasilkan output yang sesuai atau tidak ya. Nah, di sini fungsinya bisa kalian otak-atik begitu ya. Nanti fungsinya apa yang ingin kalian gunakan. Nah, itu bisa kalian gunakan nanti sebagai basis validasi perhitungan manual biasanya ya. Nanti kan kalian misalnya diberikan tugas untuk yang bisections ini gitu ya. Nanti kalian bisa validasi menggunakan Octave apakah hasilnya sudah sesuai atau tidak ya. Oke, itu ya untuk script bisection methods. Ada yang mau ditanyakan di bagian sini? Oke, ini memang perlu dilihat baris per barisnya begitu ya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail, tapi di sini saya bubuhkan keterangan setiap baris ya. Jadi yang diberikan tanda persentase di sini ya. Jadi persentase misalnya generate iterations ini adalah hanya untuk memberikan keterangan ya bahwa di bagian ini adalah untuk menghasilkan iterasi perhitungan gitu ya. Nah, kemudian di bagian-bagian tertentu saya juga berikan keterangan ya ada persentase. Oh, ini kalau misalnya nilai dari FM-nya sama dengan 0, maka dia hasilnya akan sama dengan XM gitu ya. Nah, pokoknya yang diberikan nilai persentase-persentase di sini saya berikan keterangan maksud dari baris atau gabungan dari baris-baris tersebut itu maknanya itu apa gitu ya untuk kemudian nanti kalian bisa pahami lebih jauh.
Oke, kalau tidak ada saya lanjut satu lagi ya, ini ya. Mohon maaf nih agak mengebut ya. Satu lagi adalah metode Newton-Raphson ya. Jadi ini materi terakhir untuk ujian minggu depan ya. Jadi metode Newton-Raphson ini sebenarnya lebih sederhana dibandingkan dengan dissections ya. Kenapa lebih sederhana? Karena dalam hal ini kita hanya membutuhkan satu tebakan awal ya. Jadi kita punya satu initial guess ya. Kalau yang bisections tadi kan kita punya dua begitu ya, dua nilai tebakan awal yaitu XA dan XB ya. Jadi kalau Newton-Raphson ini hanya satu ya. Jadi ini sebagai ilustrasi saja, kita punya misalnya grafik seperti ini ya, persamaan nonlinearnya. Kemudian di sini kita punya X dan Y ya, atau fx ya. Nah, misalnya kita punya satu initial guess di sini tebakan awal. Nah, kemudian kita evaluasi nilai fx-nya gitu ya. Jadi untuk x0 ini fx0-nya itu berapa ya? Dengan mensubstitusikan seperti biasa nilai x0 ke dalam fungsi ya. Jadi nanti kita dapatkan nilai dari fx0-nya ini berapa ya, tergantung fungsi dari persamaan nonlinearnya itu apa. Nah, setelah itu kita lakukan di sini adalah semacam menarik garis gradien kemiringan ya, kemiringan dari grafik yang kita miliki ya. Jadi di sini kita tarik sampai nanti akhirnya intersections atau memotong sumbu X gitu ya. Nah, di sini kita akan memiliki suatu sudut ya. Suatu sudut di mana nanti sudutnya ini bisa kita evaluasi berdasarkan turunan dari fungsi. Nah, setelah kita dapatkan nilai X1 di sini ya. Ini nilai X1 ini adalah sebagai nilai X pada iterasi selanjutnya begitu ya. Jadi kalau yang tadi kita basis menentukan nilai X pada iterasi selanjutnya adalah berdasarkan perkalian dari fungsi ya, apakah nilainya positif atau negatif gitu ya, untuk bisa mendapatkan nilai X untuk iterasi selanjutnya. Nah, kalau di sini di metode Newton-Raphson kita gunakan basisnya adalah tadi dari penarikan garis gradien terhadap grafik sampai dia memotong ke sumbu X ya. Kemudian nanti kita mendapatkan sudut tertentu. Nah, kita nanti bisa hitung nilai X pada iterasi selanjutnya berdasarkan kemiringan garis atau nanti berdasarkan turunan dari fungsinya ya. Nah, setelah itu kita evaluasi lagi nilai X1-nya, nilai fx1-nya itu berapa begitu ya. Nilai fx1-nya nanti berapa dihitung. Nah, setelah itu kita tarik garis lagi. Sesuaikan dengan kemiringan garis gradien yang intersection lagi nanti dengan sumbu X ya, memotong sumbu X ya. Untuk mendapatkan nilai X2. Sampai nanti akhirnya kita mendapatkan di sini ya, target kita kan nilai X yang berada di perpotongan dengan sumbu X ya. Grafiknya pada sumbu X. Nah, dari situ kita dapatkan formula sebagai berikut ya. Jadi formulanya adalah basisnya dari tangan alfa gitu ya. Jadi tangan alfa itu akan sama dengan turunan dari fungsi ya. Jadi di sini turunan dari fungsi bisa kita dekatkan dengan fungsi dari X1 dibagi dengan X1 kurang X2 ya. Jadi maksudnya itu adalah, kan kalau tangan alfa itu adalah depan dibagi samping ya, desa ya, kalau misalnya masih ingat waktu kalkulus atau pada saat SMA ya. Jadi kalau tangan dari sudut ini adalah pembagian ini gitu ya, dibagi dengan ini kan ya. Jadi di sini adalah fungsi dari fx gitu ya, dibagi dengan X1 kurang X2 ya. Jadi jarak antara X0 dan X1 ya kalau di sini. Ya, atau bisa kita tuliskan di sini sebagai turunan fungsi begitu ya. Nah, akhirnya kita bisa memformulasikan nilai dari X2 itu sama dengan X1 dikurangi Fx1 dibagi dengan F aksen X1. Ya. Sekali lagi, F aksen ini adalah turunan pertama dari fungsi. Ya. Nah, dari sini kita coba buat formula yang lebih umum. Ya. Jadi formula yang lebih umum adalah sebagai berikut. Xj plus 1 ya, sama dengan Xj dikurangi Fj dibagi F aksen J. Ya. Jadi Xj plus 1 J di sini adalah sebagai nomor atau iterasi ya, iterasi ke berapa gitu ya. Iterasi ke J gitu ya. Jadi kalau misalnya iterasi ke 0 ya, kita menentukan nilai X1 gitu ya, maka di sini kita gunakan X0 dikurangi F0 dibagi F aksen 0. Ya. Iterasi ke 1 misalnya ya, X berarti kita mengevaluasi X2 itu sama dengan X1 dikurangi F1 dibagi F aksen 1. Ya. Oke, itu ya lebih mudah dari yang sebelumnya. Nanti kita coba bahas contoh soal ya seperti biasa.
Oke, ini adalah algoritma pengerjaannya untuk Newton-Raphson ya. Jadi kalau misalnya sama halnya juga dengan bisections ya. Jadi kalau misalnya nilai dari tebakan awalnya itu tidak diberikan, bagaimana cara kita mendapatkan atau memilih tebakan awal yang tepat ya? Basisnya adalah dari sini ya. Kita tentukan 2 poin dulu ya, sama halnya seperti bisections ya. Jadi A dan B, di mana nilai A nilainya harus kurang dari B ya, dan perkalian antara fungsi A dan fungsi B harus bernilai negatif ya. Nah, setelah itu kita lakukan rata-rata ya dari nilai A dan B tersebut ya. Untuk mendapatkan tebakan awal X0 yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dengan menggunakan metode Newton-Raphson ya. Kalau misalnya ini sekali lagi tidak ini digunakan jika ya sekali lagi ya jika tidak diberikan nilai tebakan awal. Nilai tebakan awal. Ya. Nah, kalau diberikan nilai tebakan awal ya sudah gunakan nilai X0 tersebut untuk kemudian kita gunakan untuk mengevaluasi. Di sini ada step ketiga ya, mengevaluasi fungsinya dan turunan pertama dari fungsi tersebut ya. Nah, di sini mungkin yang menjadi PR adalah ya kalian harus hati-hati ya dalam menurunkan fungsi ya. Jadi harus tahu turunan pertama dari fungsi yang akan kita evaluasi ya. Nah, setelah kita menghitung nilai dari fungsi dan turunan pertama fungsi, kita bisa menghitung nilai X1-nya gitu ya. X1 akan sama dengan X0 dikurangi Fx0 dibagi F aksen X0. Nah, jika nilai Fx1 sama dengan 0, jadi kalau kita sudah dapat nilai X1 tadi ya, kemudian kita evaluasi fungsinya, kalau sudah sama dengan 0, maka X1 ini merupakan solusinya gitu ya, sebagai akar eksaknya gitu ya, penyelesaian itu sudah selesai. Maka dalam hal ini adalah X star gitu ya, di sini X star sama dengan X1. Tetapi kalau belum sama dengan 0, maka kita harus mengulangi ya dari step 2 gitu. Atau dari step 3 lah kalau nilai tebakan awalnya diberikan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Algoritmanya apakah sudah cukup jelas? Paham semuanya? Iya, Pak. Oke ya, jelas ya. Nah, supaya memperdalam pemahaman, saya berikan contoh soal supaya mudah ya. Nah, di sini kita punya suatu fungsi ya, x kuadrat minus 4x minus 7 ya. Kita gunakan tebakan awalnya sama dengan 5 dan ada x tolerance di sini sama dengan 0,001. Nah, karena di sini tebakan awalnya sudah diberikan, maka langkah pertama dan kedua pada algoritma pengerjaan pada slide sebelumnya itu tidak perlu kita lakukan. Jadi kita langsung saja ke langkah ketiga ya. Langkah ketiganya apa? Kita evaluasi nilai Fx0-nya gitu ya. Jadi kita evaluasi, ini langkah pertama ya. Fx0-nya itu berapa? Berapa nilai Fx0-nya? Coba disubstitusikan nilai x0 ke dalam fungsi. 5 kuadrat kurang 4 dikali 5 ya. Dikurangi 7. Berapa? -2, Pak. Oke, minus 2 ya. Nah, sekarang kita harus turunkan fungsi ya. Turunan pertama dari fungsi linear tersebut apa? F aksen X-nya berapa? 2x kurang 4. Tip ya, 2x kurang 4 ya. Nah, kita masukkan sekarang F aksen X0 ya. Akan sama dengan 2 dikalikan dengan 5 ya, dikurangi 4. Ya, kita akan punya 6 gitu ya di sini. Oke, nah berarti sekarang kita mengevaluasi nilai X1 ya. X1 sama dengan apa tadi? X0 dikurangi Fx0 dibagi F aksen X0 kan ya.
Sini akan sama dengan X0-nya sama dengan 5, dikurangi Fx0-nya adalah sama dengan minus 2, ya, dibagi 6. Maka di sini kita akan punya berapa? 5,33. 5,33 ya. 5 ditambah sepertiga ya. Jadi kita punya 5,333. Atau ini sama dengan berapa? 15/3 ya berarti ya. 16/3 ya. 16/3 gitu ya. Oke, nah sekarang kita di sini punya nilai X tolerance ya. Jadi langkah pertama tadi kita sudah mengevaluasi ya. Ini langkah kedua kita mengevaluasi nilai X1. Langkah pertama tadi kita mengevaluasi Fx0 dan F aksen X0 ya. Langkah ketiga yang kita lakukan kita menghitung lagi X test ya. X testnya berarti apa di sini? Berarti kita punya X1 dikurangi X0 dibagi X1. Ini harus kurang dari sama dengan X tolerance. Oke, sekarang kita hitung nilainya. Berarti X1-nya tadi berapa? 5,333 ya. Dikurangi 5 dibagi 5,333. Berapa hasilnya? Coba bisa bantu hitungkan. 0,06. 0,06 ya. Iya, Pak. Oke. Kita bisa lihat nilai ini masih lebih besar dari X-tol ya. Jadi kita harus melakukan iterasi yang kedua. Ya. Nah, iterasi yang kedua kita gunakan nilai dari X1 sebagai nilai dari X-nya gitu ya. Jadi nanti kita mengevaluasi nilai dari X1-nya gitu ya. Jadi di sini langkah pertama kita evaluasi Fx1 gitu ya. Sama dengan 5,33 kuadrat gitu ya. Dikurangi 4 kali 5,33 dikurangi 7 ya. Nanti dapat berapa gitu ya. Kemudian F aksen X1 2 kali 5,33 kurangi 4 gitu ya. Dapat berapa? Angka kedua sama ya, kita evaluasi sekarang nilai X2 gitu ya. X2 sama dengan X1 dikurangi F X1 dibagi F aksen X1. Ya, nanti dapat X2-nya berapa. Kemudian nanti bagian ketiganya hitung X test lagi gitu. Sekali lagi nilainya adalah sampai dengan nilai X test-nya itu kurang dari sama dengan 0,001. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa diikuti semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Saya- Pak. Oke, saya mungkin terakhir di sini ya, sebelum saya akhiri kuliah hari ini, saya simulasikan untuk yang Newton-Raphson ya. Nah, mungkin kita enaknya membandingkan dengan yang ini ya. Kita coba dengan menggunakan Newton-Raphson, dia butuh berapa iterasi sih untuk bisa selesai ya. Saya coba hapus dulu sini. Ini kita butuh 9 iterasi nih pakai bisections. Nah, sekarang kita coba pakai Newton-Raphson ya. Ini tadi pakai bisection. Oke, kalau Newton-Raphson saya ambil ini dulu sebentar. Oke, ada iterasi ya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita punya tebakan awalnya, misalnya startnya itu adalah dari 5 ya. Kemudian kita punya fx ya. Jadi tadi fx-nya adalah 10 minus x kuadrat ya. Jadi sama dengan 10 dikurangi x kuadrat ya. X kuadrat.
Oke, kita punya di sini tadi fx-nya adalah sama dengan ini. Kita punya f aksen x-nya sama dengan apa berarti? Minus 2x ya. Oke, berarti f aksen x-nya tinggal minus 2 dikali dengan x-nya. Udah ya, berarti xn plus 1-nya tadi sama dengan xn dikurangi fx dibagi f aksen x ya. Dapat sekian, x testnya sama dengan xn plus 1, absolut dari xn plus 1 dikurangi dengan xn plus 1 dikurangi dengan xn dibagi dengan xn plus 1. Oke ya, ini masih 0,42. Tadi targetnya itu di bawah 0,005 ya, X toleransinya ya. Nah, kemudian xn di sini kita refer ke xn plus 1 pada tahap sebelumnya ya. Jadi kita gunakan xn plus 1 untuk xn di iterasi yang selanjutnya. Ya. Nah, sisanya di sini tinggal kalian drag ke bawah. Ini drag ke bawah. Oke, nah, ini bahkan udah sampai 0 ya. Tidak ada perbedaan sama sekali nih. Jadi bahkan kalau di sini kita cukup 3 iterasi ya. Jadi kalau menggunakan Newton-Raphson, kita cukup 3 iterasi saja gitu ya, dibandingkan dengan bisection itu sampai 9 iterasi. Untuk bisa konvergen ya, sesuai dengan kriteria iterasi, terminasi dari iterasi ya, yaitu berupa X tolerance harus kurang dari sama dengan 0,005. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Penggunaan Excel, terus perhitungan manualnya tadi sudah dipahami ya? Bisa, Pak. Saya ya, semuanya ya. Oke. Oke. Saya kira itu saja ya, cukup ya untuk hari ini. Untuk tugasnya nanti mohon bisa dikumpulkan ya di minggu depan saja. Tadi tugasnya ada 2 ya, terkait dengan apa tadi saya lupa. Untuk yang pivoting ya tadi ya, pivoting strategi sama satu latihan soal lagi tadi ya. Nanti saya akan coba kompilasikan saja di dalam penugasannya ya di Google Classroom seperti biasa. Nah, untuk minggu depan akan dilaksanakan ujian ya. Jadi nanti teknisnya kita ujiannya akan dilangsungkan secara offline ya. Nanti saya minta bantuan ke Pak Gede, Pak Ihsan, dan Pak Geraldi untuk bisa menyesuaikan nanti ruangan dan teknisnya seperti apa. Nanti soal akan saya coba buatkan ya, dan akan dikirimkan biasanya H-2 ya atau H-1 begitu ya, untuk bisa nanti dicetak dan bisa dilakukan ujian. Nah, biasanya ujiannya 120 menit ya, 2 jam. Materinya sampai dengan Newton-Raphson ya. Jadi dari materi awal sampai dengan Newton-Raphson begitu ya untuk ujian minggu depan. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan mungkin dari Pak Ihsan, Pak Gede, dan Pak Geraldi? Cukup, Pak. Oke. Sip. Cukup ya Pak Ihsan, Pak Geraldi, dan Pak Gede ya. Jadi nanti untuk teknis ujian minggu depan saya coba juga buatkan nanti gambaran teknisnya seperti apa begitu ya. Nanti akan saya infokan dalam waktu dekat sebelum ujian berlangsung begitu. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih Pak Gede, Pak Geraldi, dan Pak Ihsan serta seluruh mahasiswa ya atas atensi perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat yang diberikan hari ini, dan ya selamat mempersiapkan ujian ya untuk minggu depan. Selamat pagi, sehat selalu untuk semuanya ya. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Selamat Makasih, pagi. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.
Selamat pagi, Pak.